Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa ayyadana bil iman. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, panjang umur. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, langkah kaki kita ke tempat ini selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan juga yang utama, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Fatoni Eskom MSI. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badan beliau, Allah panjangkan umur beliau dalam taat tilawatul Rasul, dan Allah berkahi semua hajat-hajatnya, cita-citanya, harapannya, dan kita doakan juga mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Juga yang saya hormati, saya muliakan jamaah taklim, mudah-mudahan semua kita selalu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ini, yang maknanya adalah sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut namaku atau disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Di sini Allah menyampaikan untuk orang-orang yang beriman, apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Inilah keistimewaan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, dan orang-orang beriman, yang mana pada saat disebut nama Allah, pada saat berzikir, zikirullah, itu terasa kenikmatan yang luar biasa di dalam hatinya. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang Allah ciptakan pada saat orang beriman ini begitu merasakan kenikmatan pada saat berzikir. Pada saat berzikir hatinya tenang, hatinya nyaman. Qulubuhum wa idza tuliyat alaihim jadathum imana. Dan
pada saat mendengar ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Begitu orang muslim ini membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, mendengar ayat-ayat Allah, bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang hanya biasa pada saat mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, pada saat ayat-ayat Allah dikumandangkan, diperdengarkan, tidak ada getaran, tidak ada rasa nikmat, dan juga tidak ada bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun surat Al-Anfal ini Allah menyampaikan orang-orang beriman itu yang pada saat dibacakan kalimatullah bertambahlah ketakwaannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka bertakwa, mereka bertawakal. Tidak ada selain Allah, tidak ada kepada yang bertakwanya kepada roh, bertakwanya kepada anak Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Orang beriman, Allah kasih kenikmatan berupa rasa syukur dan rasa nikmat. Apa sih rasa syukur itu? Yaitu Allah juga memberikan selain daripada rasa syukur adalah rasa berkah, keberkahan kepada orang muslim ini, orang yang beriman ini. Di dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali itu menyebutkan bahwa manusia itu terdapat 4 golongan. Yaitu yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Golongan yang ketiga, syaqiyyun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Dan yang keempat, syaqiyyun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Ada di manakah kita berada di golongan yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dari golongan ke-1, kedua, dan ketiga, dan keempat? Mudah-mudahan kita adalah berada di golongan kelompok yang pertama, yaitu golongan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah adalah orang yang terus mendapat kenikmatan di dunia sampai ke akhirat. Kenikmatan berupa Allah kasih kemudahan segala urusannya, rezekinya begitu melimpah. Namun rezeki yang melimpah dan banyak ini justru mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapat kenikmatan ketenangan di dunia sampai mendapatkan kenikmatan di akhirat, yaitu ditempatkannya di surga yang telah Allah janjikan. Kenapa? Karena semua kenikmatan yang dia terima di dunia ini tujuannya adalah untuk bisa terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kenikmatan dunia yang dia cari, namun juga kenikmatan akhiratlah tujuannya. Jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
taala. Mari terus kita tingkatkan diri kita dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan baik di dunia sampai ke akhirat. Penutup, marilah sama-sama kita bersenandung agar kita bisa terus lebih mencintai dan mendapatkan kenikmatan daripada Al-Quran yang telah Allah ciptakan untuk hambanya di dunia. Sama-sama kita bersenandung Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma zakirna wa alimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana alaihi wa asrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.